Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Vinhit. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Inisial D Movie 1. Film ini bercerita tentang balapan melawan hantu jalur Gunung Akina. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita nonton yuk. Di kesunyian malam yang gelap, tepatnya di jalur pegunungan Akina, terlihat mobil Nissan Silvia yang sedang melaju dengan santai. Tiba-tiba, dia disalip oleh dua mobil dengan kecepatan tinggi. View berpindah ke pengemudi mobil berwarna kuning. Dia sedang mewaspadai pergerakan mobil yang berada tepat di belakangnya. Keduanya melaju dengan kecepatan tinggi, meskipun melewati tikungan-tikungan tajam. Di lintasan lurus, mobil berwarna kuning menambah kecepatan. Akan tetapi, saat akan memasuki tikungan, dia mampu disalip oleh mobil di belakangnya. Nampak dengan jelas, mobil AE86 berwarna hitam strip putih melaju dengan mulus meninggalkannya. Sang pengemudi mobil kuning hanya terperangah melihatnya. Mobil berwarna kuning adalah Mazda RX-7 yang dikendarai oleh pembalap dari tim Red Sun Akagi bernama Takahashi Kyosuke. Sedangkan mobil berwarna hitam putih adalah Toyota Toreno AE86 dan tidak diketahui siapa yang dibalik kemudinya. Setelah kejadian itu, Keisuke yang shock menepi di area terbuka sambil memandang Gunung Akina. Tak berselang lama, muncul Silvia S13 yang dikendarai Iketani. Keisuke berkata, "Aku melihat pengemudi hantu Gunung Akina dengan teknik driftnya yang sangat sempurna. Hal ini membuatku sangat kesal." Scan berpindah ke sekolah. Terlihat Itsuki yang sedang ngomongin tentang Mazda RX-7 yang dikalahkan oleh AE86 tadi malam. Takumi yang tidak begitu tertarik dengan mobil menanggapi dengan malas. Dia berkata, di rumahnya juga ada mobil Toyota yang sudah tua. Kata Itsuki, "Itu mah beda, bos." Setelah mendengar kemenangan AE86, Itsuki yang tadinya ingin membeli mobil Silvia, jadi berubah pikiran ingin mencari mobil AE86. Takumi menjawab, "Apakah yakin kebeli? Cara gaji dari kerja paruh waktu hanya 1 jutaan." Teringat akan hal itu, Itsuki jadi lemas. "Sing sabar, lur." Di sini ceritanya Takumi dan Itsuki ini adalah siswa SMA yang bekerja sambilan di sebuah pom bensin. Tak lama, datanglah Natsuki bergabung dengan obrolan mereka. Takumi bercerita, Natsuki ini dulunya satu sekolah dengan Takumi dan menjadi manajer klub sepak bola di sana. Dulu Takumi sering ngobrol dengannya, akan tetapi karena Takumi pernah menghajar pacar Natsuki, saat itu mereka jadi jarang ngobrol. Berpindah ke pom bensin. Di sana terlihat Iketani, Itsuki, dan Takumi sedang ngobrol di sela-sela pekerjaannya. Itsuki masih ngomongin mobil yang ingin dia beli. Dia ingin balapan menggunakan mobil tersebut. Dia juga berkeinginan untuk bergabung dengan klub mobil Akina Speedstar, di mana Iketani juga termasuk anggotanya. Tak berselang lama, muncul Mazda RX-7 yang dikendarai oleh Keisuke masuk ke dalam pom bensin. Di sini, Keisuke bertanya kepada Iketani perihal AE86 yang mengalahkannya. Namun, Iketani juga tidak mengetahuinya. Setelah mengisi bahan bakar full, Keisuke pun pergi berlalu. Dengan membawa rasa penasarannya, dia bertekad untuk mengalahkan AE86. Malam hari, Keisuke kembali ke Gunung Akina. Dia melahap setiap tikungan dengan kecepatan tinggi, berharap bisa bertemu lagi dengan AE86. Di siang hari, para anggota Akina Speedstar berkumpul di pom bensin, tempat Iketani bekerja. Mereka membahas Keisuke yang berada di Gunung Akina. Menurut Iketani, target Keisuke bukanlah Akina Speedstar, melainkan AE86. Namun, ada saja anggota yang tidak percaya. Pak Yuichi Tachibana, sang pemilik pom bensin, ikut nimbrung. Dia berkata, legenda AE86, sang pembalap tercepat di Gunung Akina, benar adanya, bahkan masih aktif hingga saat ini. Alasan mereka tidak bertemu dengannya adalah karena mereka tidak berada di waktu yang tepat. Saat ini, AE86 beralih menjadi penjual tahu dan keluar di pagi buta, menyusuri Gunung Akina untuk mengantar tahu ke hotel dekat Danau Akina. Malamnya Pak Tachibana menelpon kawannya bernama Bunta. Pak Bunta inilah pembalap yang diceritakan Pak Tachibana siang tadi. Dia menggunakan AE86 andalannya. Pak Tachibana bertanya tentang kondisi AE86 karena banyak yang membicarakannya.
Ada kabar A86 mengalahkan RX7 dengan mudah di tikungan Gunung Akina. Pak Bunta berkata bahwa dia salah orang. Saat ini yang mengendarai A86 bukanlah dia lagi. Pak Tajibana terkejut mendengarnya. Di pagi buta seperti biasa, Takumi mengantarkan tahu menggunakan A86 andalannya, menyusuri tiap sudut jalur Gunung Akina. Ayahnya Takumi, yaitu Bunta Fujiwara, memberikan segelas air kepadanya. Takumi harus menjaga air tersebut agar tidak tumpah. Air itu digunakan sebagai penanda kondisi tahu. Apabila air itu tumpah, menandakan tahunya rusak. Takumi melaju meninggalkan rumahnya. Sampai di jalur Gunung Akina, dia langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi. Melewati tikungan-tikungan jalur Akina sambil memperhatikan kondisi airnya. Siangnya di sekolah, Takumi bertemu dengan Natsuki. Natsuki bermaksud kebaikan dengan Takumi. Dia juga sekalian mengajak Takumi jalan-jalan. Takumi menyebut baik ajakan itu. Berpindah ke rumah Takahashi bersaudara. Di sana terlihat Keisuke sedang bersama kakaknya, Ryosuke Takahashi. Di sini, Ryosuke Takahashi menganalisa teknik yang digunakan A86 saat menikung. Ryosuke ini sangat pandai menganalisa. Dia juga pembalap dari tim Red Sun. Ryosuke Takahashi membalap menggunakan FC RX7, generasi yang lebih tua dari RD milik Keisuke. Berbeda dengan Keisuke, Ryosuke ini menggunakan otaknya dalam balapan. Setelah berdiskusi dengan Keisuke, akhirnya Ryosuke akan bertandang ke Akina malam minggu depan. Hal ini untuk membuat nama Red Sun dan Takahashi bersaudara makin dikenal dan melegenda. Tiba di malam minggu, Iketani, Takumi, dan Itsuki berada dalam mobil Silvia milik Iketani. Iketani menunjukkan teknik mengemudinya. Hal ini sontak membuat Takumi ketakutan karena teknik mengemudinya yang kasar. Setibanya di Gunung Akina, anggota Red Sun Akagi sudah berada di sana, termasuk juga Takahashi bersaudara. Maksud dan tujuan mereka di sana adalah untuk melakukan sparring dengan Speedstar. Pertandingan ini bukan soal kemenangan, melainkan untuk menjalin persahabatan. Tim Speedstar yang diwakili oleh Iketani menyetujuinya. Baginya tidak ada alasan untuk menolak. Akhirnya tim Red Sun mengajak untuk sesi latihan lambat. Sebagai tuan rumah, Iketani memahami tujuan mereka, yang sebenarnya ingin pamer kekuatan. Karena tidak ingin diremehkan, tentu saja dia mengiyakan permintaan itu. Sesi latihan lambat pun dimulai. Satu persatu mobil Red Sun memasuki jalur Akina, dan disusul oleh mobil-mobil Speedstar. Setelah memasuki tikungan pertama, Red Sun yang dipimpin oleh Ryosuke Takahashi mulai unjuk gigi. Di lain tempat, Takumi bertanya kepada Itsuki. Baginya balapan itu aneh. Mengapa orang-orang begitu semangat saat balapan? Itsuki menjelaskan bahwa balapan itu mempunyai sensasi yang luar biasa. Raungan knalpot, skill, dan gesekan ban ke aspal mampu membuat setiap orang bersemangat. Setelah beberapa putaran, Red Sun dapat mendahului satu putaran atas Speedstar. Yusuke merasa kecewa karena tim Speedstar begitu lemah. Setelah Speedstar dilewati Red Sun, Iketani berusaha mengikuti kecepatan Red Sun dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah sesi selesai, sangat terlihat sekali di sini kemampuan tim Akina jauh di bawah tim Akagi. Karena tidak ingin dipermalukan, Iketani lanjut satu putaran lagi. Namun naas, roda mobilnya membentur permukaan jalan yang tidak rata. Ini menyebabkan dia kecelakaan dan akhirnya harus mendapatkan perawatan. Di keesokan harinya, Keisuke datang ke pom bensin dan menanyakan keadaan Iketani. Dia menawarkan untuk menunda pertandingan. Namun jika ingin tetap dilanjutkan, dia menyarankan untuk mendatangkan senjata rahasia mereka, yaitu A86. Di sini Keisuke rada sombong. Dia berkata kekalahannya tempoh hari karena dia menahan diri. Di pertemuan selanjutnya, dia tidak akan kalah lagi. Di siang harinya, setelah mendapatkan perawatan, Iketani menyambangi toko tahu Fujiwara dan berharap Pak Bunta mau membantu. Namun, usahanya ini sia-sia. Pak Bunta menolak untuk terlibat. Dia berkata bahwa Iketani salah orang, bukan dia orang yang dia cari. Dia tidak ingin terlibat dengan masalah anak-anak. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Tak menyerah sampai di situ, Iketani datang lagi berkunjung. Namun, Pak Bunta masih teguh dengan pendiriannya. Akhirnya Iketani pun pulang dengan membawa tahu goreng. Pak Bunta berkunjung ke tempat Tajibana. Dia bercerita soal Iketani yang datang tiap hari ke rumahnya. Meskipun dia kasihan pada Iketani, tapi baginya tidak etis orang tua ikut campur urusan anak-anak.
Di sini Pak Tajibana memberikan saran, bagaimana kalau si anak saja yang balapan? Menurut Pak Bunta, Takumi itu keras kepala dan tidak mudah dibujuk. Dia tidak akan mau disuruh balapan begitu saja. Setelah dia pulang, pucuk dicinta ulang pun tiba. Takumi bermaksud untuk meminjam mobil ayahnya. Di sini Pak Bunta memberikan syarat. Jika Takumi ingin menggunakan mobil, maka dia harus melakukan FD di turunan Gunung Akena pada malam minggu. Siangnya, Iketane menemui Pak Bunta lagi. Pak Bunta berkata, mungkin dia bisa datang ke Akena malam ini. Meski begitu, dia tidak bisa berjanji. Malam minggunya, suasana di Gunung Akena sangat ramai oleh fans Red Sun. Malam ini adalah saat di mana pertandingan antara Speedstar melawan Red Sun. Tim Speedstar berharap-harap cemas. Mereka menunggu kedatangan sang legenda AE86. Tim Red Sun juga sudah datang. Pemeriksaan jalur dilakukan. Waktu semakin mepet, namun AE86 belum juga menampakkan diri. Akhirnya Iketane meminta anggota Speedstar yang lain, yaitu Kenji, untuk bertanding. Namun, ketika keduanya sudah bersiap di garis start, terpantau AE86 menuju ke lokasi. Maka diputuskan untuk menunggu AE86 sementara waktu. Saat yang dinantikan pun tiba. Sang pengendara tercepat menuruni Gunung Akena telah tiba. Namun, semua orang kaget karena yang muncul adalah Takumi. Iketane di sini menyadari bahwa Takumi Fujiwara adalah anak dari sang legenda Bunta Fujiwara. Pertandingan menuruni gunung antara Akena Speedstar yang diwakili oleh Takumi melawan Keisuke dari Red Sun akan dimulai. Di awal start, seperti yang sudah diduga, AE86 tertinggal di belakang RX7. RX7 melaju kencang di jalur lurus. Keisuke berencana untuk gaspol agar AE86 jauh tertinggal. Memasuki tikungan pertama, Takumi mulai serius. Dengan kecepatan tinggi, dia memacu AE86, membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tikungan demi tikungan dilahap oleh AE86 dengan kecepatan tinggi, membuat jarak dengan RX7 di depannya semakin mendekat. Dari analisa yang dilakukan Ryosuke, yang hebat dari AE86 bukanlah mobilnya, melainkan pembalap di balik kemudinya, yang memang memiliki skill dekat dewa. Kemampuan Takumi ini memang sangat mengagumkan. Meskipun kalau di jalan lurus, tapi di tikungan mampu memangkas ketertinggalan. Saking kencangnya, laju AE86 benar-benar sangat luar biasa. Di luar ekspektasi semua orang tentang AE86 ini. Berbeda dengan RX7, AE86 selalu mengambil jalur terdalam untuk menikung. Hal ini mampu memangkas jarak dengan sangat cepat. Dan benar saja, saat ini AE86 sudah menempel ketat RX7. Melihat ini, Keisuke merasa kebingungan. Takumi mulai menganalisa jalur untuk menyalip RX7. Rasanya mustahil mengalahkannya di jalur lurus. Pilihan terbaiknya adalah menyerang di tikungan beruntun. Di sini terlihat Keisuke mulai panik dan tertekan. RX7 yang mempunyai tenaga lebih besar dari AE86 tidak berkutik menghadapi Takumi di tikungan. Mendekati akhir pertandingan, menyisakan tikungan tajam beruntun. Di sini RX7 masih memimpin di depan. Keisuke mengerahkan segenap kemampuannya untuk menjaga keunggulannya. Tikungan demi tikungan pun dilibas, dengan posisi AE86 yang semakin menempel ketat RX7. Di tikungan terakhir, dengan memanfaatkan selokan yang ada di bahu jalan, tanpa mengurangi kecepatan, Takumi mampu menyalip Keisuke dengan mulus. Semua orang yang melihat merasa bingung. Seharusnya dengan kondisi seperti itu, AE86 tidak mampu berbelok. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan ini, AE86 sukses mengalahkan RX7. Akena Speedstar bergembira menyambut kemenangan ini. Takumi yang terlihat awam soal mobil, menjadi penyelamat tim Akena dengan mengalahkan Keisuke Takashi dari Red Sun. Keisuke menghampiri Takumi dan mengakui kekalahannya. Dia berjanji akan mengalahkan Takumi suatu saat nanti. Takumi merasa belum bisa menikmati balapan, namun pernyataan itu menyinggung Keisuke. Harusnya dengan kemampuan sehebat itu, Takumi bisa menjadi pembalap yang handal. Namun begitulah Takumi, selalu baik orangnya. Oke, demikian tadi rangkuman film Initial D movie yang pertama. Masih ada movie yang kedua dan ketiga. Semoga dapat menghibur. Kritik dan saran dipersilakan, yang mau request film juga diperbolehkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa dan ketemu lagi di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.